semua, Miss Indi di sini. Pada video kali ini, sebelum kita membahas struktur data, yang pertama kita akan membahas apa itu algoritma dan struktur data. Kita lihat dulu definisi dari algoritma itu sendiri. Algoritma itu merupakan prosedur langkah demi langkah yang nantinya mendefinisikan serangkaian instruksi dan akan dieksekusi dalam urutan tertentu. Dan di ujungnya pasti akan menyelesaikan sebuah masalah. Kita akan melihat langsung contoh penerapannya. Kita akan melihat gambar pertama ini. Kira-kira kalau teman-teman lihat warna kuning itu bilangan apa? Baik, ini merupakan sebuah bilangan prima. Dari algoritma bilangan prima, kita bisa menentukan apakah sebuah bilangan itu prima atau bukan. Ya, bagaimana algoritmanya? Biasanya kita tulis dengan sebuah flowchart seperti ini. Ini sebetulnya merupakan yang akan dan sudah dipelajari di pemrograman dasar, yang biasanya kita bisa merepresentasikan algoritma dengan sebuah flowchart. Flowchart sendiri juga merupakan sebuah rangkaian instruksi yang merupakan prosedural langkah demi langkah untuk di ujungnya menyelesaikan sebuah masalah, yaitu apakah ini prime atau prima atau ini bukan bilangan prima. Oke, ini adalah yang paling sederhana dari sebuah algoritma. Kemudian yang sedikit lebih kompleks lagi, kalau teman-teman lihat di sini, yaitu adalah sebuah algoritma untuk melakukan pengurutan. Saya mendapatkan visualisasinya melalui website codepumpkin.com/bubbleshort. Sesuai namanya, ini merupakan algoritma pengurutan dengan nama bubble short. Nah, algoritma ini juga kalau kita lihat di sini bisa kita tuliskan dengan sebuah pseudocode, yaitu pseudocode ini bentuknya yang hampir menyerupai dengan kode program, yang pada intinya adalah sebuah prosedur langkah demi langkah yang tujuan akhirnya adalah menyelesaikan masalah pengurutan data. Baik, kemudian jika kita melihat yang jauh lebih kompleks lagi adalah sebuah mesin pencarian Google. Bagaimana Google bisa menampilkan hasil-hasil yang relevan dalam page pertama atau halaman pertama. Dia bisa mengurutkan dari yang paling relevan sampai yang paling tidak relevan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Google melakukan hal tersebut? Sederhananya, ada sebuah algoritma yang namanya PageRank, namun saya yakin saat ini Google tidak hanya menggunakan PageRank. Kalau kita lihat di sini, intinya PageRank ini banyak direferensikan oleh halaman lain. Maka di sini bisa dilihat bulatannya makin besar, artinya kalau kita cari dengan kata kunci tertentu, maka yang keluar adalah yang bulatannya paling besar. Yang bulatannya paling kecil mungkin akan berada di page-page selanjutnya. Jadi yang paling banyak direferensikan yang kuning ini ya, kuning direferensikan oleh merah, biru, kemudian biru direferensikan oleh hijau dan seterusnya. Dan maka Google akan mengeluarkan hasil pencarian pertama yang paling banyak direferensikan. Ini adalah salah satu algoritma PageRank yang tentu saja Google sudah mengimplementasikannya sejak lama, dan pasti di dalamnya Google telah menuliskan serangkaian instruksi tertentu untuk nantinya Google dapat mengeluarkan hasil pencarian yang relevan. Baik, kalau kita lihat sebenarnya proses algoritma itu ada 3. Yang pertama adalah input data, yang kedua proses, kemudian yang ketiga adalah output data. Ini akan erat kaitannya dengan struktur data yang akan kita pelajari. Kalau struktur data, bagaimana kaitannya dengan algoritma? Pasti dalam sebuah operasinya melibatkan data. Contohnya tadi pada kasus bilangan prima, input data atau inputnya adalah bilangan prima, prosesnya adalah algoritma yang saya sampaikan dalam flowchart, kemudian outputnya adalah bilangan prima atau bukan yang merupakan bilangan prima. Kemudian pada kasus bubble short, inputnya data juga, yakni rangkaian bilangan yang tidak terurut.
prosesnya dengan algoritma bubble sort, kemudian outputnya adalah rangkaian bilangan yang terurut. Atau contoh kasus yang lain di sekitar kita, mungkin kita misalkan kita bermain Instagram begitu, kemudian kita like foto seseorang, maka itu merupakan input kita. Kemudian proses dari Instagram sendiri akan mengcounter atau menghitung like tersebut, mengcounter menjadi +1, kemudian nanti kalau di tampilan sudah di like ya, counternya akan naik. Counter itu juga bisa merupakan sebuah output dari hasil like foto tersebut. Ketika mungkin kalian menggunakan Instagram atau Google, ada sejenak berpikir bagaimana sih prosesnya itu bisa berlangsung dengan waktu yang sangat cepat. Oke, kalau kita lihat Google sendiri, kita search algoritma akan mengeluarkan 3,5 juta result dan kemudian diselesaikan dalam waktu tidak sampai setengah detik. Cepat sekali. Nah, bagaimana Google bisa melakukan hal ini? Saya bisa bilang Google pasti membuat struktur data dalam menyimpan indeks-indeks web ini secara tepat, sehingga ketika jutaan orang mencari, dia bisa mengeluarkan datanya secara cepat. Pasti dia menggunakan struktur data dan proses-proses yang tepat, namun kita akan fokus di sini pada struktur datanya. Tidak hanya struktur data, memang ada jaringan, ada parallel processing, ada hal-hal lain nih memungkinkan ini keluar secara cepat, tapi salah satunya adalah struktur data yang efisien, yang dapat melakukan optimasi dari input yang disimpan. Google mengindeks halaman-halaman web yang disimpan di struktur data yang tepat, sehingga nanti di outputnya menjadi hasil pencarian yang dikeluarkan secara cepat. Jadi inilah dasar mengapa kita harus tahu struktur data di samping kita sudah tahu tentang algoritma. Ya, algoritma oke ya, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan algoritma tersebut di struktur data yang tepat agar nanti program kita memiliki kompleksitas atau memiliki running time yang efisien. Oke, kita akan lihat definisi struktur data yang telah simplified atau saya sederhanakan sendiri agar lebih mudah dipahami. Struktur data sendiri merujuk pada bagaimana komputer dalam tanda kutip mengorganisir data atau informasi. Tanda petik ini dalam artian komputer nantinya harus menyimpan datanya dengan mekanisme tertentu agar kemudian komputer bisa menemukan datanya secara cepat. Atau mungkin bisa disebut bagaimana komputer bisa menyimpan secara tepat agar nantinya bisa diambil dengan cepat. Baik, saya sering menganalogikannya dengan pustakawan. Ya, seorang pustakawan yang ada di perpustakaan. Pustakawan itu kan kerjanya mengorganisir buku-buku di dalamnya. Dia pasti punya metode tertentu untuk menyimpan buku-buku. Misalnya dia akan mengkelompokkan berdasarkan subjeknya, atau kemudian mungkin berdasarkan kategorinya, atau mungkin mengurutkan berdasarkan abjadnya. Kemudian dia memberi nomor-nomor tertentu pada buku-bukunya. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Tentu saja agar terorganisir, yang nantinya dia bisa mencari buku-buku tersebut dengan lebih cepat dengan metode yang dia sudah buat tadi. Jadi dia sudah memiliki metode tertentu agar nantinya ketika mencari buku-buku tersebut di perpustakaan menggunakan metode tersebut. Jadi analogi ini sangat erat kaitannya dengan struktur data. Oleh karena itu, ini adalah sedikit pengantar mengenai struktur data, dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur data yang pertama. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.